sebelum kita mulai ibadah, Lausa Devi mau ingetin dulu nih, buat Gen Kids, sepanjang ibadah, untuk Gen Kids yang tidak sedang berbicara atau tidak sedang ditanya oleh Lausanya, boleh minta tolong ya Lause untuk di-mute dulu mic-nya. Nanti kalau ada Lause yang mau bertanya sama Gen Kids, nanti baru Gen Kids boleh nyalakan mic-nya. Oke semuanya? Oke, biar lebih semangat nih. Coba Lause sapa lagi deh buat Gen Kids semua di rumah. Shalom Gen Kids! Shalom. Shalom. Nah, biar lebih semangat, yuk lo seundang kita semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Atau mungkin boleh nih dinyalain kameranya biar lo bisa lihat wajahnya satu-satu nih. Apa wajahnya happy atau ada yang masih ngantuk? Ambil posisi ternyamannya ya. Kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan dengan wajah yang ceria. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta puter-puter bangsa, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya, daki sama-sama. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Pasang muka gembiranya. Di suka kau ada, wajah sedihnya. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Ya, sebelum kita memulai lebih dalam lagi, kita bersatu dalam doa, lipat tangan tutup matanya. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami bisa kembali beribadah online. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan, yang mungkin saat ini sedang sakit, Kau sembuhkan mereka. Kami siap Tuhan juga untuk mendengar firman-Mu nanti. Pimpin Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah puji-pujian. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu apa Lausa Devi? Enaknya lagu apa ya, Lausa Andri? Sebelum kita dengar firman, kita harus mesti siap hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Betul. Jadi kita mau menyanyikan lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Lebih sungguh lagi kita katakan, Oh, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar katakan ku firman. siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, tapi saat ini Tuhan kami mau satukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan agar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya. Sebentar, udah pada bisa lihat gambarnya ya. Nah, selama Lause bercerita, Lause minta tolong adik-adik untuk tetap mute mute mikrofonnya. Kalau Lause tanya, Lause akan sebut namanya. Nah, nama yang Lause sebutkan boleh nyalain mikrofonnya dan menjawab. Oke, mengerti ya? Yang mengerti kasih jempolnya mana? Mana jempolnya yang mengerti? Nah, Lause mau tanya adik-adik. Lihat di gambar ya, Lause ada kasih 2 gambar. Ini kan lagi masa pandemi nih. Pasti adik-adik nggak boleh ke mall dong. Tapi kalau dikasih pilihan, mau main di playground atau tetap stay at home? Nah, coba Marcel. Mana tuh Marcel? Kalau disuruh pilih, kamu pilih mana Marcel? Pilih di rumah aja atau mau main di playground? Ya udah. Apa Marcel? Marcel pilih yang mana? Pilih stay at home. Stay at home.
Siapa lagi? Cecil pilih yang mana? Stay at home. Tapi main di playground enak loh. Siapa di sini yang udah lama nggak main playground? Semua pasti kan udah lama nih nggak main playground. Pada nggak mau main playground? Kalau I suka main roller skate. Kalau Grace pengen main ke Wonderkid. Nah, coba lagi pilihan yang kedua. Pilihannya kedua. Next proses. Pilih sekarang setiap hari kan harus belajar online nih ya. Pilih online study, belajar online, apa sambil colongan main game. Online study. Online study Bintang, benar. Kalau Lavinia pilih apa, Lavi? Belajar online lah. Nah, siapa lagi ya? Biber ada, Biber? Aku juga mau. Siapa tuh? Christian pilih apa? Online study. Wih, online study. Semua anak-anak pinter ya, selalu memilih pastinya yang berguna. Bener nggak? Karena kan sekarang lebih penting belajar online supaya kita nggak ketinggalan pelajaran. Oke. Nah, adik-adik, minggu lalu kita dengar cerita tentang seorang raja. Rajanya namanya depannya S. Raja siapa? Salomo. Ya, betul. Raja Salomo. Nah, adik-adik, Raja Salomo itu adalah raja yang sangat terkenal. Minggu lalu, Roselia bercerita, Raja Salomo itu minta apa ya sama Tuhan ya? Raja Salomo minta apa sama Tuhan? Ada yang tahu? Raja Salomo minta harta, minta uang. Minta uang nggak? Enggak. Kalau benar jempolnya, kalau enggak begini. Apakah Apakah Raja Salomo minta umur panjang? Umur panjang. Ada nggak minta umur panjang? Saya. Raja Salomo minta umur panjang nggak sama Tuhan? Iya. Iya. Benar. Iya, Raja Salomo nggak minta harta, Raja Salomo nggak minta umur panjang. Di sini kalau Felicia lagi berdoa, minta apa sama Tuhan? Umur panjang. Ada yang minta umur panjang. Felicia kelas Daud? Felicia kelas Daud? Raja Salomo nggak minta harta, Raja Salomo tidak minta umur panjang, tapi yang Raja Salomo minta adalah hikmat. Nah, ini yang diminta, kebijaksanaan atau hikmat. Next, Lause. Nah, Raja Salomo sangat terkenal sekali. Saking terkenalnya, banyak orang yang datang kepadanya untuk bertanya, untuk meminta penyelesaian masalah. Dan tak jarang ada raja dan ratu juga yang mengunjungi Raja Salomo. Mereka juga membawakan hadiah-hadiah yang indah. Nah, hari ini Lose mau cerita tentang kebijaksanaan Salomo yang paling terkenal banget ceritanya, ya, yaitu Satu bayi 2 ibu. Iya, kisah tentang 2 orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Ya, yuk next Lause. Nah, jadi waktu itu
Karena Raja Salomo terkenal, dia adalah orang yang bijaksana, yang bisa membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalah. Datanglah dua orang ibu, kalau digambar adik-adik bisa lihat ibunya yang pakai baju biru dan yang pakai baju coklat. Dua ibu ini datang kepada Raja Salomo untuk meminta Raja Salomo membantu menyelesaikan masalah mereka. Masalah mereka apa? Pas mereka datang, Raja Salomo tanya, ada apa ibu? Masalah apa yang sedang kalian hadapi? Nah, si ibu bilang apa? Tuan, saya tinggal satu rumah. Ya, lalu kami sama-sama punya anak. Tapi pada suatu malam perempuan itu tidak sengaja meniduri bayinya sampai bayinya mati. Wah, ya, bayinya mati. Lalu diam-diam dia menukarkan anak saya dengan anaknya yang sudah mati. Wah, Raja Salomo waktu mendengar itu, Raja Salomo tanya, benar Bu, begitu kisahnya? Kok kamu bisa sih tidurin anak kamu sampai mati? Dia bilang, enggak, bohong, kata ibu yang satunya lagi. Bohong, dia tidak benar, itu memang anak dia yang mati. Sekarang ini anak saya, katanya. Wah, jadi di antara kedua ibu ini sedang rebutan satu orang bayi, ya. Aduh, mereka berdua, si ibu yang pakai baju biru dan si ibu yang pakai baju coklat itu berebutan adik-adik. Siapa di sini yang suka rebutan? Ayo, angkat tangan yang suka rebutan. Ya, ada pasti. Di situ dia berebutan. Raja Salomo pusing. Aduh, ini gimana sih kok pada berebutan ya di sini ya? Nah, disitulah Raja Salomo mikir. Kira-kira enaknya gimana ya supaya bisa adil nih. Si ibu dapat, si ibu yang baju biru dapat, ibu yang satu lagi juga dapat. Tahu nggak ada Bayinya dibelah dua. Iya, Raja Salomo tiba-tiba memikirkan cara. Oke. Kita pakai cara ini aja. Pengawal, ambil pedang yang tajam. Aduh, kira-kira Raja Salomo mau ngapain? Tadi benar ada yang tebak. Dia mau bagi bayinya menjadi dua. Kira-kira adik-adik, siapa di sini kalau rebutan, misalkan lagi rebutan makanannya cuma satu, pasti mamanya bilang apa? Udah dibagi aja, dibagi dua, satu buat dede, satu buat koko. Pernah ya ada yang begitu ya? Nah, Raja Salomo memikirkan cara ini, dia bilang, oke, saya akan memberikan keputusan yang paling adil, dia bilang. Wih, pasti si ibu mikir nih, apa nih? Pasti anaknya mau dikasih buat saya nih, katanya. Bayi ini akan aku penggal jadi dua. Yang satu buat kamu, yang satu lagi buat kamu. Wah, kata Raja Salomo gitu. Nah, ibu yang bukan ibu aslinya bilang apa adik-adik? Bagus itu Raja, ya boleh itu udah paling tepat, ya kita masing-masing dapat bagian. Tapi adik-adik tidak dengan ibu yang satunya lagi, ya. Ibu yang satunya lagi gimana? Dia justru bersedih, ya. Dia bilang jangan Raja, jangan, ya. Sudah, aku tidak ingin anak ini mati. Adik-adik kalau anaknya dibelah dua, otomatis anaknya mati, betul? Iya dong, ya kan? Tapi si ibu ini bilang, udah nggak usah, biar anak ini tetap hidup, kasih aja anak ini buat dia. Nah, langsung di sini Raja Salomo tahu siapa ibu yang sesungguhnya. Nah, ibu yang sesungguhnya, kalau adik-adik lihat di gambar, kira-kira ibu yang baju biru atau ibu yang baju coklat? Coklat. Nah, itu ibu aslinya. Kira-kira itu ibu yang aslinya apa bukan? Coklat. Ayam. Ibu aslinya ibu yang pakai baju coklat. Kalau gambar. Iya, adik-adik. Ada nggak sih seorang ibu yang mau anaknya mati? Nggak ada, ya.
Nggak ada, semua ibu pasti mau anaknya sehat, ya, anaknya tumbuh dengan baik, nggak mungkin mau anaknya mati. Nggak apa-apa, dibelah aja jadi dua, setengah buat saya, setengah buat dia, kan tidak mungkin, ya. Nah, adik-adik, seluruh orang yang menghadap raja itu takjub melihat bagaimana Raja Salomo dengan hebatnya memutuskan perkara ini, ya. Dengan cara dia memberikan usulan membagi anak menjadi dua, Raja Salomo bisa tahu siapa sih ibu yang sebenarnya. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajarin dari kisah ini? Salomo mempergunakan dengan baik apa yang dia minta dari Tuhan. Salomo minta bukan umur panjang, bukan kekayaan, tapi yang Salomo minta adalah hikmat. Minggu lalu kita sudah belajar, apa sih itu hikmat? Hikmat itu adalah sesuatu yang digunakan agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kita pun butuh hikmat. Ketika kita ada pilihan nih, ada game di depan kita disuruh sekolah online, atau kita bisa untuk pakai handphone itu untuk main game. Nah, di sini kita butuh hikmat. Mana yang benar? Tentunya kita yang benar adalah belajar online dibandingkan untuk main game, ya. Sini kan suka ada anak-anak yang suka main game gitu ya. Nah, kita harus kita gunakan hikmat yang daripada Tuhan untuk kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, apa lagi yang kita pelajarin dari kisah ini? Next lesson. Nah, bagaimana cara kita bisa memperoleh hikmat? Ya, semua kita pasti sudah, kalau kita berdoa minta sama Tuhan, kayak Salomo berdoa minta hikmat. Salomo menggunakan hikmatnya dengan baik. Ya, contoh misalnya adik-adik diberikan kepintaran. Adik-adik diberikan kepintaran untuk belajar, boleh nggak sih kepintaran kita gunakan untuk mengajari teman bercurang misalnya. Ya, waktu teman kita nggak bisa ngerjain soal. Kita nggak bisa ngerjain soal, kita malah justru kasih dia contekan. Itu baik apa nggak baik? Tidak baik? Tidak baik. Iya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan? Caranya adalah kita harus bergaul dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa, merenungkan firman Tuhan. Ya. Jangan cuma baca bolak-balik doang, tapi kita tidak memahami, tidak merenungkannya. Ya, setiap firman yang kita baca harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, lo semua ajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Kita mau ayat hafalannya dari Amsal 2 ayat 6. Ya, adik-adik bisa baca, suaranya tetap dimatikan. Adik-adik baca sendiri-sendiri nggak apa-apa di rumah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Tuhan yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan pandai. Nah, adik-adik lo semua ajarin kita semua, kita hafalinnya pakai gaya. Amsal 2 ayat 6. Coba kita ulang satu kali ya. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6. Nah, ini alamatnya dulu. Sekarang kita hafalin kata-katanya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
kepandaian. Nah, sekarang kita ulang ya, sama-sama ya. Kita coba ulang lagi sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayo semuanya coba, Losta mau lihat semuanya, nyalakan kameranya. Kita sama-sama bergerak biar nggak bosen. Ayo, mana yang kameranya belum dinyalakan, coba dinyalakan dulu. Sudah? Sudah dinyalakan semuanya kameranya? Sudah, Rafa. Kameranya aja, suaranya nggak usah, suaranya dimatiin. Losta mau lihat gerakannya, semuanya pakai gerakan. Yang sudah siap kasih jempolnya, mana? Oke, 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Semuanya hebat-hebat ya. Nanti adik-adik bisa menghafalkan di rumah, minta mama papa rekam video, lalu kirimkan ke Lause kelasnya masing-masing. Atau sekarang ada adik-adik yang mau menghafal, nanti presentasinya ini akan dihilangkan. Boleh Lause dihilangkan dulu presentasinya. Nah, coba siapa yang mau menghafal, boleh angkat tangannya. Siapa ada? Jocelyn, mau Jocelyn boleh? Saya Lause. Siapa dulu? Iya. Saya Lause Bintang. Oke. Bintang dulu. Semua tetap dimatikan, bintang saja yang nyala. Ayo siap bintang. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut datanglah pengetahuan dan kepandaian. Sudah betul belum? Yang apa bintang ya? Benar. Ya, Salam. Ya, Christian. Ya, Christian, ayo Christian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Iya, pinter. Sekarang tadi Biber. Silakan Biber. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, datanglah dari mulutnya datanglah pengetahuan dan kepandaian. Good.
Siapa? Lagi terakhir. Cecil. Kameranya dinyalain sayang. Cecil, kameranya dinyalain. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan pengetahuan, dari mulutnya datang kepandaian dan pengetahuan. Iya, masih kebolak-balik ya. Nanti dibenerin lagi, nggak apa-apa, di rumah dihafalin lagi. Ya. Oke, Jocelyn jadi, Jocelyn? Nggak jadi. Ayo Lausa. Siapa tuh? Lavinia, oke, terakhir ya. Lavinia terakhir. Nanti adik-adik yang belum kebagian nggak apa-apa. Boleh hafalin di rumah, nanti kirim ke Lavinia ya. Ayo Lavinia. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yeay. Oke, adik-adik semuanya pinter-pinter, hebat-hebat. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, minta Lausa Alfian berdoa untuk kita. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangan, mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber dari hikmat, pengetahuan, dan juga kepandaian. Kami berdoa supaya di masa kami belajar secara online, kami juga bisa pintar, bisa menjadi anak yang bijaksana, anak yang berhikmat, supaya kami bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, sehingga dalam masa belajar online ini, Tuhan, kami juga bisa menyenangkan dan membanggakan orang tua kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang setia. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan kepada Lausa Devi. Oke, Gen Kids, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga cerita firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua ya. Dan sekali lagi Lausa juga mau menyapa nih, Lausa lihat sudah cukup banyak ya yang join untuk ibadah hari ini. Selamat datang untuk yang baru join. Dan Lausa juga lihat nih ada Lausa Odi, pemain keyboard kita di sekolah minggu. Hai Lausa Odi. Ada Lausa Yensin juga. Halo Lausa Yensin. Sama Lausa ada lihat nih, ada satu nama yang kayaknya agak nggak familiar nih. Coba Lausa sapa ya. Ini siapa ya? Kira-kira akun atas nama Agung Pracaya. Halo, shalom. Boleh dinyalakan mic dan kameranya? Halo. Halo. Halo, shalom. Kenalan dong, namanya siapa ya? Nama saya Alan. Hai Alan, satu lagi namanya? Nama. Siapa? Alan. Oke, halo. Selamat datang. Kalau Lausa boleh tahu, Alan sama dedenya tahu ibadah online dari siapa ya? Atau mungkin ada kenalan di sekolah minggu? Dari Palpian. Oh, dari Lausa Alfian ya. Oke, selamat bergabung di ibadah online Geni Genesaret. Boleh dimatikan lagi mic-nya. Nah, Gen Kids, ibadah kita belum selesai karena sekarang Lausa Devi mau ajak kita semua untuk main games. Siapa kira-kira yang excited buat main games? Boleh angkat tangannya. Nah, tapi ada rules-nya nih untuk main games. Lausa Devi minta mic-nya tetap dimatikan, tapi kameranya semua boleh tolong dinyalakan. Lausa-lausanya juga boleh ikutan main nih. Sekalian bantuin nanti liatin ya, kira-kira ada nggak yang Gen Kids kira-kira jawabnya keliru. Oke. Nah, kalau tadi kan Lausa Ria sudah bercerita tentang hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo.
Lause mau tanya dikit dong, siapa yang masih ingat tadi penjelasannya apa sih arti hikmat? Boleh dinyalakan mic-nya yang tahu jawabannya, bantu Lause. Kepintaran. Oke, kepintaran. Apalagi? Tadi ada loh di slide-nya. Apa itu? Kepandaian. Iya, betul, kepandaian. Satu lagi, ada yang bisa bantu jawab? Pengetahuan. Pengetahuan. Pengetahuan untuk membedakan apa? Yang baik dan yang buruk. Ya, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Nah, di games ini kita akan bermain benar atau salah. Oke? Nanti Lause akan kasih beberapa pernyataan, adik-adik simak. Kalau menurut adik-adik pernyataannya benar, adik-adik pasang jempol seperti ini. Lihat dulu dong jempolnya, coba digoyang dikit. Ya, good. Kalau salah, adik-adik gerakin jempolnya ke bawah seperti ini. Oke, semua paham ya? Gamesnya simple kok. Dengerin baik-baik pernyataan yang akan lo verifikasi. Kita mulai ya, semua siap? Oke, pernyataan yang pertama. Benar atau salah, ada seseorang yang namanya Anto. Anto ini sedang ibadah online. Tapi waktu dilihat baik-baik, ternyata dia ibadah online-nya sambil bermain game online. Perbuatannya benar atau salah? Oke, coba boleh Lause bantu lihatin. Ada nggak yang jaringnya ngacung ke atas? Ada ya, perbuatan Anto salah ya. Kalau lagi ibadah online, harusnya kita fokus. Ibadah dulu, baru nanti setelah selesai ibadah boleh bermain game online. Good semuanya. Lanjut ya ke pernyataan yang kedua. Suatu hari, ini masih seputar si Anto. Suatu hari, Anto lihat ada temannya yang namanya Ferry, dia lagi dimusuhin sama teman-temannya yang lain. Terus karena dia lihat si Ferry lagi dimusuhin sama teman-temannya yang lain, akhirnya si Anto ikutan juga buat musuhin Ferry. Kira-kira sikapnya benar atau salah? Salah. Salah ya, Gwen? Ada kira-kira yang jawab benar? Coba Lause lihat. Gak ada ya, semua setuju ya? Perbuatan Anto itu salah. Kalau kita lihat teman kita lagi dimusuhin, sebaiknya apa? Kita coba merangkul dan jangan ikutan buat musuhin. Oke? Masih ada lagi. Yang ketiga. Yang ketiga kira-kira yang mana ya? Oke. Ada lagi. Suatu kali, masih seputar Anto. Anto lagi main sama teman-temannya, ada si Ferry juga. Waktu lagi main, tiba-tiba dia lihat si Ferry jatuh. Teman-temannya yang lain ngapain? Teman-temannya yang lain malah ngetawain. Tapi si Anto, dia langsung sigap untuk nolong Ferry buat kembali bangun. Kira-kira perbuatannya Anto benar atau salah? Coba, kayaknya ada yang jaringnya ke bawah tuh ya, saya. Oh enggak ya? Jawabannya benar ya? Iya. Atau kira-kira ada nggak nih Gen Kids yang punya pengalaman waktu lihat temannya jatuh, bukannya nolongin duluan, tapi malah ngetawain duluan. Ih, lucu, dia jatuh. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Jangan ya, kita sebagai anak Tuhan. Ada, Andri masuk God. Lause Andri. Oh, mungkin masa kecilnya kali ya, Lause Alfian. Ingat ya Gen Kids. Ingat ya Gen Kids, kita nggak boleh ngetawain teman kita yang jatuh. Kita harus sigap untuk menolong dia terlebih dahulu. Lanjut lagi. Mungkin yang pernyataan terakhir kali ya. Coba disimak baik-baik. Kalau tadi Gen Kids dengerin cerita firman Tuhan, ada kan dikasih contoh, misal, Gen Kids tahu nih, sekarang kondisi di luar itu lagi banyak virus. Ya, tapi karena Gen Kids sudah kurang lebih 4-5 bulan ya di rumah aja, bosen, mainnya cuma paling main gadget atau main di rumah. Suatu kali, Gen Kids udah saking bosannya nih, maksa mami papi untuk, ayo dong kita jalan-jalan misalkan ke mall, atau jalan-jalan ke Bandung.
Pokoknya Gen Kids paksa mami papi untuk ayo dong ajak aku jalan-jalan, aku bosan. Tapi mami papi bilang, no, masih ada virus koronces di luar. Kira-kira perbuatan ini benar atau salah ya? Memaksa orang tua untuk ajak kita jalan-jalan padahal kondisinya lagi nggak bagus. Benar atau salah? Salah. Benar? Yakin nih nggak ada yang maksa mami papi untuk aku mau ke Wonder Kids, mami, mau main itu game di sana. Aku mau ke mall, jalan-jalan. Bosan tahu di rumah. Gen Kids bosan gak sih di rumah? Bosan? Oh, Gwen tidak bosan ya? Gwen tidak bosan. Berarti banyak hiburan ya di rumah ya? Iya. Iya, mungkin betul ya tadi pernyataan tadi itu salah. Kita nggak boleh memaksa mami papi seperti itu. Kita harus belajar untuk mengerti keadaan, mengerti kondisi karena itu juga buat kebaikan kita semua. Oke, semuanya good, semuanya berarti tadi mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sekarang lanjut. Sebelum ibadah selesai, Losa mau kasih pengumuman. Dengerin baik-baik. Losa mau kasih pengumuman untuk minggu depan. Ya, minggu depan kita akan ada perayaan spesial di ibadah online kita. Ada yang tahu nggak kira-kira kita mau ngerayain apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Masa sih nggak tahu sih? Coba dong, tebak-tebak aja dikit buat seru-seruan aja. Ada yang tahu nggak? Ulang tahun. Malam minggu. Apa? Siapa tuh yang jawab? Siapa yang jawab ulang tahun? Saya Bintang. Oke, Bintang, benar. Jawaban Bintang. Minggu depan akan ada perayaan spesial karena kita akan merayakan ulang tahun sekolah minggu kita yang ke-22 tahun. Wow, sudah berumur 22 tahun. Ada nggak di sini Gen Kids atau Lause-Lausenya yang udah umur 22 tahun? Belum. Lebih Lausa, Mami. Ya, Lausa Alfian 22 tahun. Lebih. Lause Alfian kayaknya ya, always 22 nih. Always 22. Udah ya. Udah lama banget ya ternyata sekolah minggu kita berusia 22 tahun. Akan ada sesuatu yang berbeda pastinya. Dan Lause ingetin lagi untuk minggu depan, mungkin di hari ini ada juga ya teman-teman yang belum join ibadah online kita, nanti diingetin lagi untuk minggu depan, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Udah mesti ready di depan gadget masing-masing jam 7.50 pagi, supaya kita bisa sama-sama merayakan ulang tahun sekolah minggu kita yang ke-22 tahun minggu depan. Lalu berikutnya, nanti di akhir ibadah, Lausa akan coba tampilkan slide rangkuman dari cerita firman Tuhan hari. Mungkin boleh kali ya Lausa tampilin sedikit, boleh dibantu Lausa untuk tampilkan sedikit rangkuman dari cerita firman Tuhan hari ini. Nah, nanti akan ada rangkuman untuk Gen Kids yang merasa perlu mencatat, misalkan untuk tugas sekolah atau hal lainnya. Nanti Gen Kids boleh catat. Dan yang nggak keburu tenang aja. Nanti siang, Lause akan share link juga untuk ibadah kita hari ini. Nanti akan dimasukkan ke YouTube supaya adik-adik bisa catat rangkumannya. Nanti akan ditampilin di sana. Dan juga buat teman-teman nanti yang mungkin tadi belum sempat join di awal ibadah online kita, nanti bisa dibuka di YouTube-nya ya. Nanti siang, Lause akan share linknya. Oke, terima kasih Lause Mevi untuk slide-nya. Lause rasa sekian untuk pengumuman dan juga untuk ibadah online hari ini. Buat Gen Kids, jangan lupa ya, ucapin ke mami papi di rumah, buat orang-orang di rumah, katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye Gen Kids semuanya. Happy Sunday. Goodbye. Goodbye. See you. See you next week. Happy Sunday. Bye. Bye. Aku lingkar dulu. Bye-bye. Bye-bye. Jangan kenceng-kenceng api. Olivia. Ayo guys. Bye-bye. Bye Felicia, minggu depan ikutan lagi ya. Bye Felicia. Bye Jocelyn. Gitu, sopan. Bye Jonar, Joquin.
Mami. Felicia, bye-bye. Bye-bye lu, bye-bye udah. Bye, Grace, Udah. Yuselin. Bye Felicia Valen. Filipi pasal 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Filipi 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Filipi 4 ayat 6. Tetap nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Filipi 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu dalam doa kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Filipi 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Lause dan teman-teman, hari ini aku mau membaca ayat hafalan Filipi 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Lause, saya ingin memberikan pujian untuk Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.